Oke, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alben Mardiansyah, Prodi Sistem Informasi. Saya di sini ingin menjelaskan tentang proyek riset metodologi yang berjudul Sistem Informasi Pemantauan Perkembangan Anak dengan Fitur Terapi Okupasi Berbasis Web. Jadi, apa sistem ini? Oke, mari kita bahas. Nah, untuk proyek ini sendiri dilatar belakangi oleh, jadi perkembangan anak itu merupakan salah satu aspek paling penting, golden age dari seorang anak. Itu butuh perhatian khusus. Nah, terutama anak-anak yang membutuhkan terapi okupasi. Nah, di lapangan, pencatatan, pemantauan, dan perkembangan terapi ini masih dilakukan dengan manual oleh tenaga medis dan terapis. Nah, sistemnya itu menyulitkan koordinasi antara medis, terapis, dan orang tua dalam memantau efektivitas terapi yang diberikan oleh terapis itu sendiri. Nah, saya pernah cerita dan diskusi dengan terapisnya itu sendiri bahwa rata-rata anak yang berkebutuhan khusus yang dirujuk ke terapi okupasi itu rata-rata anak orang berduit lah atau orang tuanya sibuk, misal autisme dan sebagainya itu rata-rata kebanyakan dari dokter, ekspatriat di perusahaan besar. Nah, jadi orang tuanya ini, base-nya ini sibuk lah. Rata-rata dititipkan ke mbaknya atau ART-nya untuk berobat ke okupasi terapi. Nah, dengan adanya sistem ini, diharapkan orang tuanya ini bisa tahu nih dari HP, oh anaknya udah speech delay-nya udah berkurang, udah bisa ngomong, bisa belajar merangkak, menulis atau fokusnya tuh fokusnya tuh terpusat, nggak ke distract dengan lingkungan lagi. Nah, itu yang kami harapkan dari adanya sistem ini. Itu dilatar belakangi oleh itu. Untuk rumusan masalah sendiri, jadi kami ini bagaimana merancang atau mengimplementasikan sistem dengan fitur terapi okupasi yang efisien dan akurat dan mampu meningkatkan aksesibilitas transparansi data maupun terapis orang tua. Nah, sekaligus mengatasi tantangan dalam penerapan di fasilitas kesehatan tentunya. Nah, untuk tujuannya sendiri di proyek ini tuh kami ingin mengembangkan sistem informasi yang berbasis web yang digunakan untuk memonitoring perkembangan dengan fitur okupasi terapi. Jadi, si orang tua nggak harus, misal gini, misal terapi di rumah sakit sudah berkembang di ABC. Nah, si terapisnya ini memberikan rekomendasi agar anaknya ini dilatih atau diberikan PR lah ibaratnya di rumah sebagai orang tua, dan biar ada keterikatan batin, jadi direkomendasikan oleh okupasi terapi mendapat perlakuan gimana, nanti direkomendasikan disiapkan. Nah, itu tujuan kita biar efisien dan membantu orang-orang tua yang sibuk. Kedua itu meningkatkan efisiensi. Nah, jadi adanya sistem ini, pencatatan nggak usah lagi pakai kertas. Kita udah paperless, kita udah tinggal masukin pencatatan aja di sistem ini, nanti bisa di pengelolaan. Nah, pengennya nanti di dalam sini kita ada mau grafik. Nah, jadi anak tahun berapa udah harus bisa apa. Kalau belum umur 3 tahun belum bisa berbicara berarti udah speech delay dan sebagainya. Ketiga itu mempermudah
tenaga medis dan terapis menganalisis perkembangan terapi anak secara lebih akurat. Jadi itu tujuannya. Yang keempat itu adalah menyediakan fitur rekomendasi. Nah, yang seperti saya bahas di latar belakang sebelumnya, itu orang tua bisa mendapat rekomendasi dari okupasi terapi agar perlakuan anaknya lebih spesial, bagaimana cara berkomunikasi dengan anak, bagaimana melatih fokus anak, dan sebagainya. Itu bakal kita aplikasikan di sini. Nah, dan kelima, itu menyediakan akses data yang lebih cepat dan transparan. Jadi orang tuh udah bisa tahu nih, anaknya udah sampai progres mana, sudah bisa sudah bisa fokus kalau ngobrol bisa fokus, terutama untuk anak-anak yang terkena autisme dan sebagainya berkebutuhan khusus. Oke, lanjut. Untuk ruang lingkup sendiri itu ada 4. Pertama itu ada pengguna antara terapis, tentunya dengan orang tua atau keluarganya. Kemudian ada fitur utama yang akan kami kembangkan di sini adalah pencatatan perkembangan. Pencatatan perkembangan. Jadi terapisnya bisa memasukkan perkembangan si anak udah sampai mana, udah bisa ngapain aja, itu sensori, integrasi, motorik dan sebagainya. Kemudian ada rekomendasi okupasi terapi. Jadi si terapi okupasinya ini memberikan rekomendasi apa saja yang bisa dilakukan di rumah agar mempercepat pengobatan atau terapi si anak ini. Kemudian di sisi teknologi, kita pakai PHP, Node.js, MySQL, Postgre, Laravel, dan React. Nah, yang terakhir itu metodologi kita bakal mengumpulkan data dan merancang sistem dan pengujian tentunya. Ini untuk ruang lingkupnya sendiri. Nah, kemudian metodologi penelitian. Jadi, kami dengan rekan saya Maulidia itu bakal pertama itu pengumpulan data. Tentunya dengan observasi. Saya sudah observasi lebih dulu dan tentunya setelah observasi kami ingin mewawancara, diskusi tentunya wawancara, dan mencari studi-studi literatur yang ada. Dan kedua itu perancangan sistem. Jadi kami nanti perancangan sistem itu memakai design thinking dan pengembangannya pun dengan Laravel dan dibantu dengan PS Code. Dan terakhir itu ada pengujian. Jadi aplikasi kami akan diuji, dievaluasi antara terapis dan orang tua dan kami ingin meminta feedback dari mereka. Baguskah, sudah oke kah, berjalan dengan baik atau tidak kah, dan sebagainya. Lanjut, manfaat penelitian. Nah, untuk di penelitian ini sendiri di akademik, itu manfaatnya memperluas wawasan dalam sistem informasi kesehatan tentunya. Karena lintas-lintas rumpun ilmu, kalau kita belajar rumpun ilmu, teknologi, dan kesehatan disatukan, kan bagus artinya gitu. Nah, jadi referensi bagi penelitian selanjutnya juga dalam pengembangan manajemen data dan implementasi teknologi dalam pelayanan kesehatan. Nah, di sisi praktiknya sendiri itu manfaatnya meningkatkan kualitas kesehatan itu sendiri. Jadi menyediakan akses yang lebih struktur dan transparan bagi orang tua maupun terapis. Nah, dan apalagi orang-orang tua terbantu dengan adanya sistem ini gitu kan. Sama ada rekomendasi terapis juga bisa di rumah. Wah, terbantu sekali lah. Walaupun sibuk-sibuk di kantor bisa lihat HP,
lihat perkembangan anaknya udah sampai mana. Oh, udah di sini. Oh, nanti diajarin ini biar cepet lagi. Nah, gitu. Itu lebih sistematis. Lanjut. Oke. Oke, mungkin itu saja proyek dari kami. Lebih kurang mohon maaf. Jika banyak kesalahan atau koreksi, minta bantu dibenerin ya, bolehlah. Terima kasih.